makan itu asal kenyang aja cukup. Nah, itu bagaimana pendapat ahli gizi tentang statement ini gitu? Nggak asal kenyang aja ya. Harusnya ya. Kita kan makan kan buat kesehatan kita. Ada makan viral, terus gini, makan aja deh, orang hidup juga cuma sekali. Kan kita sehari tuh makan nggak cuma sekali ya. Ya, Selama dalam satu hari nanti, bahasanya kalau oh ini makanan yang viral nih ternyata tinggi lemaknya misal. Ya nanti kita usahakan untuk makanan untuk yang lainnya dalam satu hari itu kita nutup dari segi nutrisi mana yang belum tercukupi. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Amal Sehat, kembali lagi di podcast Asa, podcast Amal Sehat Aja. Kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang mungkin biasanya di balik layar ya. Ini muncul ke depan layar semuanya. Sebelum itu kita mulai dulu opening ya. Jadi kalau aku bilang podcast Amal Sehat Aja, podcast Asa, jawabnya podcast Amal Sehat Aja. Oke, mulai. Kayak tentara ya. Oke, selamat datang di podcast Asa, podcast Amal Sehat Aja. Oke. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu nih, dari Mbak Elisa dulu, silahkan. Oke, semuanya kenalin, namaku Elisa Wulan, ahli gizi di Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri. Terus ini partnernya yang satu. Oh iya, perkenalkan juga nama saya Gigi Baspodo Erin Deswarno, biasa dipanggil Erin, dari ahli gizi Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri juga. Oke, kemarin ini ya banyak loker ahli gizi ya di sekitar sini ya. Banyak banget sekarang juga, Iya. masih banyak yang butuhin. Oke, memang profesi yang lagi famous ya, Iya, profesi lagi hits nih. Iya, yang lagi hits nih gitu. Iya. Oke, mungkin bisa diceritain sedikit bagaimana kegiatan ahli gizi kalau di rumah sakit tuh ngapain aja sih gitu mungkin dari Mbak dulu. Ahli gizi itu kerjaannya ngapain ya, Rin? Masak-masak Icip-icip. mungkin ya. Iya. Tapi beda ya sama koki ya? Ah, prinsipnya sama kan, masak. masak. Cuma mungkin kesannya kayak kita bilang masak-masak, icip-icip, itu memang familiarnya di masyarakat. Biasanya kalau ahli gizi apa ya? Kerjanya apa ya? Itu pasti kayaknya yang masak-masak deh gitu. Iya. Tapi ya bener juga sih gitu, karena kita tuh di sini ahli gizi pelayanan ada dua. Pelayanan dua itu maksudnya yang pertama itu penyelenggaraan makanan, yang kedua itu pelayanan gizi klinik. Nah, di pelayanan yang penyelenggaraan makanan itu memang kita dari perencanaan menu sampai ke yang tadi kok ada masak-masak. Iya, Nah, karena kita itu siklus menu yang kita mau sajikan ke pasien itu kan pasti kita uji coba dulu mana nih menu yang bisa diterima. Nah, makanya kenapa kok tadi kayak bener ternyata ya ada masak-masak ya ada. Karena kita nanti masak sama chef kita yang di instalasi gizi itu banyak, ada chefnya di sini. Terus nanti ada juga yang icip-icip. Ya, kalau icip-icip itu misal menu makanan setiap harinya, mau yang makan pagi, makan siang, makan sore, itu semua kita icip-icip dulu udah layak belum, maksudnya dari segi rasa terus kalau dari kalorinya kan kita juga bikin dari standar dietnya kayak gitu. Nah, terus kurang lebih seperti itu. Nah, yang satu lagi yang tentang pelayanan gizi klinik itu pastinya kita langsung ke pasien. Di sini pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit Amal Sehat, selain mereka butuh terapi berupa obat, terus layanan yang lainnya, itu pastinya mereka butuh dari terapi gizi. Nah, terapi gizi di sini ya ahli gizi nih. Kita keliling ke bangsal, pasien-pasien baru pas saat itu hari itu kita kunjungi, kita asesmen, maksudnya kita tanya-tanya sebelumnya makan apa, terus akhirnya nanti kita menentukan makanan itu yang baik buat pasien ini apa ya. Gitu. Oke. Ini ya sebenarnya lebih kompleks dari yang masyarakat umum tahu juga ya gitu. Kalau Mbak Elisa di sini sudah berapa lama kerja di sini, Mbak? Alhamdulillah di Rumah Sakit Amal Sehat itu sudah sejak tahun 2016. 2016 berarti hampir 10 tahun juga Iya, ya. iya. Tahun depan 10 tahun. Iya, betul. Kalau anak SD udah kelas 4. Jadi ya dari lulus banget sampai sekarang ya. Iya, betul. Alhamdulillah kok
habis lulus itu dapat info di sini memang ada loker untuk ahli gizi, mencoba mengirim lamaran, training, alhamdulillah rezekinya di sini. Di sini dan sampai sekarang pun masih rezekinya di sini ya. Oke. Kalau Erin berapa lama di sini? Aku udah 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 Gede banget bulan nih, ya. ya. Sama ya kayak saya ya 3 bulannya Mas ya. Sama 3 bulannya. Kalau Erin selama di rumah sakit ini kegiatannya kalau di gizi klinis ngapain aja kira-kira? Kalau di gizi klinisnya ya, Iya. ya kalau di gizi klinisnya itu kan kita melakukan asuhan gizi ke pasien gitu Iya, ya. iya. Kita lebih ke pasien kayak eh, kita kan ada asuhan gizi. Pertama kita screening dulu kayak gitu, terus nanti kita baru ngelakuin kalau dia beresiko malnutrisi baru nanti kita adain asuhan gizi kayak gitu. Oke. Pernah ngonseling pasien gitu nggak kamu? Iya, terus edukasi ke pasien kan dari asesmen, terus nanti kita edukasi ke pasien sesuai dengan dietnya apa, yang cocok apa, kayak gitu. Oke, berarti ahli gizi ini juga ke bangsal-bangsal gitu ya kalau di Iya. rumah sakit ya. Wow. Dan satu rumah sakit ahli gizinya berapa? Kita berdua. Wow, jadi sehari itu kalian berapa langkah ya satu hari ya? Iya. Banyak langkah. Banyak langkah ya, hampir 10.000 mungkin ya? Kadang pernah 10.000. Itu saking ini ya, saking banyaknya pasien juga ya, keren-keren banget. Nah kalau ditarik jauh sebelum itu nih, alasan kenapa sih milih profesi ahli gizi gitu? Mungkin dari Mbak Elisa dulu. Alasannya itu dulu pas sebelum kuliah berarti Iya. ya. Sebelum kuliah itu kan pikirannya kayak pengen banget jadi tenaga kesehatan. Kesannya tuh tenaga kesehatan tuh keren gitu. Bisa nolong orang yang sakit lah kayak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir tuh kok kayaknya ngeri ngelihat darah. Oh iya iya iya. Ngelihat darah ngeri ya. Terus mikir kan, ada nggak sih tenaga kesehatan yang nggak tentang itu tapi masih bisa enjoy lah ya. Terus akhirnya nemu kan kita searching apa sih tenaga kesehatan tuh apa aja, terus kok tertarik banget sama ahli gizi. Kok kayaknya megangnya makanan aja ya, misalnya darah juga kayak darah ayam deh gitu kan. Kita nyuci ayam Iya gitu juga, kan iya gitu. juga. Ya itulah asal kenapa kok akhirnya kita memilih jurusan ilmu gizi ini kayak gitu. Kalau Erin sendiri kenapa? Kalau ambil aku ahli ya, gizi? dulu sih pengennya juga ke kesehatan juga nih, tapi bingung mau ambil apa gitu kan. Taunya kan dulu kesehatan cuman dokter, perawat kayak gitu kan, iya. kurang tahu ada apa aja sih, ternyata kan ada banyak tuh ya. Nah terus kan SMA ngekos kan ya, nah terus pak kosku tuh ahli gizi. Oh, iya, 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 Terus iya, habis iya, itu iya. apa sih ahli gizi, apa sih ahli gizi, oh ada ya ahli gizi. Terus nyari nih apa sih itu ahli gizi gitu kan, searching, oh kayak menarik kayak gitu toh. Terus yaudah akhirnya pengen nih ke gizi kayak gitu. Nah terus kebetulan juga nih teman ada yang ini nih buka buka ini pendaftaran kayak gitu. Akhirnya yaudah daftar deh Daftar ke ya, gizi. iya, Iya. iya. Kayaknya jadi ahli gizi ini juga nih, cuan juga nih, punya kos-kosan ya. Cuan juga Iya, punya kan? kos-kosan gitu. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Nah, bagaimana caranya kita tuh sebagai orang tuh tahu gizi yang seimbang tuh kayak gimana gitu? Atau mungkin definisi di gizi seimbang dulu deh gitu. Karena kan kesannya kayak rumit juga gitu ya kalau gizi seimbang gitu. Gimana menurut Mbak Elisa? Gizi seimbang. Kalau untuk masyarakat kayaknya masih ada beberapa yang kenalnya 4 sehat 5 sempurna. Ya, betul, kan? betul. Padahal 4 sehat 5 sempurna itu slogan udah lama banget loh. Udah dari tahun 1950. Iya, iya, Nah, iya, yang iya, pastinya sudah kurang tepat kayaknya kalau kita terapkan di era sekarang. Nah, kenapa dari Kemenkes itu ada namanya gizi seimbang? Jadi gizi seimbang itu maksudnya untuk melengkapi dari 4 sehat 5 sempurna. Bukannya 4 sehat 5 sempurna itu tidak baik, bukan. Cuma untuk 4 sehat 5 sempurna yang dulu itu melekat banget kan di otak kita ya. Iya. Jadi kesannya kayak susu itu yang paling sempurna. Iya, Gitu menyempurnakan, kan. iya. Untuk menyempurna. Jadi harus ada susu nih gitu. Nah, padahal di gizi seimbang ini lebih ke
prinsipnya banyak, nggak cuma dari makanannya aja. Jadi yang pertama itu dari makanan yang harus beragam. Nah, nanti dari makanan beragam itu, terus ada juga dari uh, aktivitas fisik. Jadi memang nanti ada kayak harus bergerak kayak gitu. Nah, terus ada juga yang seperti pola hidup sehat bersih, misal kayak sebelum megang makanan harus cuci tangan. Itu juga ada di gizi seimbang ini. Nah, terus yang terakhir itu prinsipnya ada pemantauan berat badan secara teratur. Nah, itulah dasar dari uh, gizi seimbang. Jadi melengkapi untuk yang tadi. Jadi sudah nggak relevan lagi ya, udah nggak tepat lagi lah kalau kita ngomong 4 sehat 5 sempurna, karena memang sekarang itu ke gizi seimbang. Oke. Terus kalau wait. Nggak ada. Oke. Dia belum sampaiin soalnya Apa? porsi kan belum sampai Iya, porsi belum, kan. nanti aku oper. Nah, gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, terus kalau buat porsi makanan nih, tadi kan ada ya disebutin harus olahraga, harus ngukur berat badan ideal gitu. Nah, kalau untuk ngukur porsinya seberapa itu gimana kalau menurut Mbak Erin mungkin? Oh ya, kalau porsinya ya, kalau tadi kan dijelasin Mbak Lisa tentang gizi seimbang. Nah, kita itu punya yang namanya isi piringku. Mungkin Mbak Tika dan yang lain udah pernah sering dengar ya isi piringku. Nah, isi piringku itu kita punya 2 jenis model, isi piringku sama isi piringku model T. Model T itu biasanya dipakai buat yang obesitas kayak gitu, terus mau iya. menurunkan berat badan. Nah, terus di isi piringku itu kan kita gambarkan aja satu piring gitu kan, satu piring. Nah, kita bagi dua, setengah-setengah kayak gitu kan. Nah, setengahnya itu 2/3-nya berisikan sayur-sayuran, habis itu 1/3-nya dari setengah piring itu tadi berisikan buah-buahan kayak gitu. Nah, terus kan masih ada setengah piring lagi nih. Nah, di setengah piring lagi itu 2/3 dari setengah piringnya itu berisikan tentang lauk pauk. Ya, lauk pauk bisa dari protein nabati, bisa dari protein hewani yang amis-amisan kayak gitu, kayak telur, daging dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, untuk yang 1/3 dari setengah piringnya itu berisikan makanan pokok, bisa kayak nasi. Selain nasi kita bisa ganti juga sama apa roti, apa ubi-ubian, singkong kayak gitu. Itu untuk yang isi piringku. Nah, lalu untuk yang model jenis T itu yang biasanya pakai obesitas mau nurunin berat badan, itu satu piring setengahnya itu berisikan sayur sama buah-buahan. Nah, terus yang seperempatnya itu makanan pokok, dan seperempatnya lagi itu ada lauk pauk. Oh, gitu. Iya. Kalau untuk nentuin seberapa banyaknya itu kan karena banyak ya yang makanan ditimbang-timbang gitu. Itu memang karena 1/3/3 itu atau karena apa faktornya? Ditimbang-timbang gramnya itu Iya, ya. makanan. Kalau kita ininya sih mungkin kalau ditimbang kan lama gitu ya. Iya, betul juga, Ditimbang kan betul juga. lama. Nggak mungkin kita mau makan nimbang, mau makan nimbang kayak gitu kan. Ini ya kelamaan deh. Akhirnya pakai si Isi isi piring piring tadi, betul. heeh, Iya. untuk mewakili lah. Iya, tapi piringnya piring sedang juga ya, bukan piring yang piring belanja gitu ya. Apalagi piring yang buat nasi mandi yang itu ya. Tampang juga. Itu 2/3 juga kenyang banget loh, guys. Oke, Iya, iya. berarti piring yang biasa ya. Terus Pada kalau umumnya. kalau dia tuh juga piringnya biasa ya, bukan lepek buat gelas tuh bukan ya, piring biasa gitu. Iya, biasa. Saya biasanya kan masyarakat Indonesia itu nasi full, baru lauknya kecil-kecil di samping. Nah, rata-rata kan karena itu. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh gimana sih Mbak menurut pandangan ahli gizi kalau makanannya porsinya seperti itu? Ya kayak yang Mbak Erin tadi jelaskan ya, yang tadi kenapa sih kita sekarang harus gizi seimbang? Nah, gizi seimbang itu untuk yang diet, untuk menurunkan berat badan, itu tadi memang bedanya itu dari yang isi piringku yang biasa, itu memang dia sumber karbohidratnya yang agak beda. Yang tadinya di isi piringku yang biasa itu 2/3 itu isinya karbohidrat. Nah, kalau di piring yang disebut Mbak Erin tadi, piring T, itu kan dari setengah itu seperempatnya yang dari nasi seperti sumber karbohidrat, terus seperempatnya itu dari lauk pauk, lauk hewani, nabati. Nah, jadi kita kembali lagi kalau misalnya memang kita mau diet itu kan bahasanya mungkin kalau kurus atau langsing itu bonus deh kayaknya. Iya. Tujuannya diet itu kan seharusnya untuk sehat kan. Nah, Iya, jadi memang harus kita terapin ini gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu memang
pedoman ya. Sebenarnya kita ada pernah lihat nggak tumpeng gizi Iya, seimbang? tumpeng gizi Nah, seimbang. itu ada 10 ya, 10 pedoman gizi seimbang itu. Yang pertama itu kita mensyukuri dulu, mensyukuri, nikmat, menikmati makanan yang beragam. Apalagi di Indonesia itu kan Iya. banyak banget pilihan, beda sama di luar negeri negeri, ya. Mungkin di luar negeri udah serba instan. Mau makanan santan aja harus pakai yang kemasan. Kita di Iya. sini banyak kelapa kayak Iya, gitu kan iya. tersedia. Nah, terus dari yang mensyukuri, terus yang nomor 2 ada yang kayak lauk pauk, nomor 3 itu makan sumber dari sayur mayur gitu ya. sayur mayur, ya. Terus ada 10 itu ya mencakup yang prinsip yang 4 yang tadi di awal kita bahas, sampai yang aktivitas fisik pun juga harus dilakukan. Jadi nggak asal kita diet itu makan aja dikurangin, tapi nggak gerak juga nanti nggak. Nggak pas juga ya. Betul. Oke. Kayak gitu. Kalau isi piringku untuk yang pengen menggemukkan badan gimana tuh, Mbak? Menggemukkan badan. Iya, penggemukan. Menggemukkan banget yang tadi isi piringku yang Yang biasa. biasa. Jadi prakteknya tinggal di situ aja. Nah, cuma tadi kita kan pembahasannya itu untuk pedoman yang gampang dilakukan untuk sehari-hari tanpa pakai ukur-ukur, Ukur-ukur ya, nimbang-nimbang nimbang-nimbang. gitu Iya, kan. Tapi kalau misalnya teman-teman apalagi ya yang emang pengen fokus ke diet tadi, diet naikin berat badan atau turunin berat badan, memang baiknya itu konsul ke ahli gizi Oh iya, gitu. Jadi karena tiap orang itu beda-beda. Nggak bisa kita sama ratakan. Kalau kasusnya untuk pasien mungkin ya, sama-sama diagnosanya sakit diabetes, hipertensi gitu, tapi antara sebelah-sebelahan aja, itu juga beda kebutuhannya. Jadi memang untuk teman-teman semua yang memang udah fokus untuk udah kayak mikirin kayak gizi penting deh gitu Iya. kan. Nah, itu kayaknya perlu deh janjian gitu ya. Dengan ahli gizi. Oh, bisa janjian juga ya, Gitu. bisa. Mungkin kita pikrek soalnya ahli gizi. Bisa mungkin ya. Tapi pernah nggak Mbak nerima kayak WA konsultasi pasien gitu terkait kayak gitu, sering atau gimana? Sering. Kalau untuk pasien-pasien yang sudah pulang dari sini, itu biasanya kita memang saat konsultasi gizi, itu kan kita banyak respon bermacam-macam. Ada yang memang si keluarga pasien nih sangat memperdulikan, sangat memperhatikan banget ini gizi untuk si pasien. Nah, ada juga yang minta nomor kayak gitu, ya nggak apa-apa. Ya memang kita kasih. Terus juga di poli atau di informasi-informasi di rumah sakit juga ada kok nomor HP yang bisa dihubungi. Nah, biasanya kita dapat WA itu tetap nanya maksudnya ada bahan makanan yang di rumah itu nggak ditemui di tatanan menu yang dari rumah sakit. Nah, mereka ragu, ini boleh nggak ya gitu. Ya, tetap kita bales, tetap kita kasih konsultasi gizi via chat WA itu. Oke. Terus ini kan tadi kan kita bahas pasien-pasien ya. Nah, sebenarnya kalau dari makanan tuh gimana sih makanan ini bisa membantu proses pemulihan pasien, terutama yang pas rawat inap gitu. Mungkin dari Mbak Erin. Oh ya, kalau untuk makanan itu kan juga kita butuh ya untuk proses pemulihan, penunjang kesembuhan kayak gitu ya. Nah, kalau dari segi makanan itu contohnya kayak protein kayak gitu ya. Protein kita juga butuh protein untuk proses, contohnya pada pasien-pasien ini pos operasi, habis Operasi, operasi ya. ya, habis operasi kayak gitu kan, untuk apa namanya, membantu ini ini jaringannya, kayak gitu. Penyembuhan luka ya. Penyembuhan lukanya, kayak gitu. Terus selain itu kita juga ini untuk mengantisipasi adanya komplikasi kayak gitu. Takutnya nanti kalau ada malnutrisi kayak gitu kan, untuk mencegah biar nggak ada malnutrisi, makanya kita kasih asuhan gizinya kayak gitu. Nah, selain itu misal nih pada kan membantu penyembuhan kayak gitu. Misal selain itu pada pasien misal pasien yang cuci darah atau pasien dengan gangguan ginjal kayak gitu, kita juga perlu jelasin nih ke pasien itu apa sih makanan yang harus dibatasin, yang dihindarin, agar nggak memperburuk kerjanya si ginjal itu nanti. Oh, iya, Kayak iya, gitu iya. kayak gitu. Nah tadi ya, kan penyakitnya banyak banget nih ya. Di rumah sakit kan beragam, ada yang habis operasi, ada yang habis melahirkan, ada yang diabetes, hipertensi, ada yang mungkin alergi makanan ya, banyak banget. Nah itu gimana sih prosesnya seorang ahli gizi itu menulis menu? Itu prosesnya gimana? Kayak membagi
pasien berapa ratus ini gitu menunya prosesnya bagaimana mungkin Mbak Lisa? Oke, karena tadi mungkin keinget yang kata-kataku setiap pasien tuh beda-beda. Beda-beda, iya beda-beda. Pasien banyak, terus kita cuma berdua, kok Berdua. bisa gitu kan? Nah, Kaki bunsin gitu ya. Jurus riuh gitu enggak ya? setiap hari karena kita memang pelayanan kan nggak hanya ke pasien, kita memastikan juga penyelenggaraan makanan berjalan lancar. Kalau untuk dari bagian makanan itu kita sebenarnya sudah punya dulu, misal kayak siklus menu hari ini masak apa ya, terus standar menunya, standar resepnya. Nah, standar porsinya itu memang kita kayak ada misal 1700, 1900 kilokalori. Kita punya itu untuk standar pemorsiannya. Nah, terus pasien ini dapatnya menu makanan itu kita kan visit mendatangi pasien ini. Kita dari dokumen-dokumen pasien baru itu kan kita ngelihat ada hasil screening. Nah, hasil screening itu menunjukkan ini pasien berisiko malnutrisi atau enggak. Nah, kalau misalnya berisiko itu kita datengin satu-satu dan kita gali, kita kaji ulang bahasanya kalau catatan perawat kan pasti ada ya, misal kayak muntah-muntah lebih dari 10 kali, pasien lemes, keluhannya kayak gitu kan. Nah, itu kita gali lagi. Kita gali dari asupannya. Mungkin sehari ke belakang, bisa sampai 7 hari ke belakang. Jadi biar kita dapat, oh ini kebiasaan pasien ini makannya seperti apa sih. Nah, dari situ kita nentuin diagnosa gizinya. Permasalahan yang perlu kita perbaiki ini dari mana dulu? Dari asupannya kah gitu. Kalau misalnya memang sangat-sangat kurang banget asupannya, itu nanti kita ke intervensinya. Intervensi itu bahasanya terapi yang kita kasih. Nah, itu berdasarkan itu. Misal ada gangguan menelannya enggak? Misalnya kayak sebelumnya makan biasa-biasa aja, terus pas tadi sesi kita ngobrol nanya ke keluarga pasien, terus kita coba minum air putih atau coba misal ada snack atau apa di situ, ternyata kita lihat kok ada gangguan menelan. Nah, itu bisa jadi nanti dari penentuan terapi kita. Misal ternyata kok terlihat seperti ada gangguan menelan, mungkin teksturnya akhirnya yang seharusnya dia biasanya dapat yang tekstur biasa itu kita turunkan jadi lunak atau ke bubur sumsum atau malah bisa jadi ke seperti menu makanan cair. Nah, dari situlah data kita, oh pasien A ini butuh dietnya ini. Nah, nanti disinkronkan ke bagian yang pelayanan makanan tadi. Karena kita sudah punya siklus yang berjalan, tinggal diterapkan aja. Oh, pasien ini pagi tadi dapatnya nasi. Nah, kita biasanya langsung ngabarin ke yang pemorsian, ternyata mulai siang udah berubah, harus lebih lunak lagi kayak gitu. Oh iya, jadi sudah ada pilihan menu siklusnya ya. Sudah. Jadi bisa, oh pasiennya kayaknya menu ini nih, dioper menu ini, menu ini gitu ya. Oke. Terus banyak kan Mbak, sekarang kan makanan kan banyak banget ya, ada makanan instan, ada makanan yang disukai pasien gitu. Sebenarnya pasien rawat inap itu kan pasti yang jenguk kan banyak banget ya, jenguk banyak banget, yang bawain makanan juga banyak banget. Nah itu sebenarnya tuh boleh nggak sih kalau misalnya pasiennya sakit terus kayak memakan makanan di luar gitu kan, jadinya kan kalorinya kan bertambah ya. Kalau di gizi udah dihitung nih sehari butuhnya berapa, tapi dia makan luar gitu diperhitungkan juga nggak di gizi kayak gitu? Nah, itu peran kita. Jadi kita memang materi dari edukasi ke pasien dari awal ketemu dengan menggali informasi tadi, terus kita juga memberitahu pelayanan di gizi itu apa aja. Misal kayak makan, nanti ada makan 3 kali, terus ada snack kayak gitu. Terus dietnya apa aja sih nanti yang bakal diterima sama pasien. Nah, sekaligus sama tadi kita ada pembatasan dari menu dari luar. Misalnya pun memang biasanya tuh pasien anak ya, Rian. Jadi pasien anak tuh maunya cuma masakan ibu, maunya cuma sayur bayam masakan ibu gitu kan. Nah, itu kita biasanya nggak apa-apa, yang penting terpantau. Maksudnya pasien-pasien yang berisiko malnutrisi memang harus kita monitoring dan evaluasi. Memang PR-nya ahli gizi itu selain tadi pertemuan pertama untuk menentukan dia butuh apa, memang harus ada kegiatan monitoring dan evaluasi. Nah, nanti walaupun ada menu dari luar rumah sakit, tapi kan masih terpantau oleh ahli gizi gitu. Oh oke. Kalau Erin ya tadi kan cerita anak-anak datang langsung lagi. Pernah nggak nemuin pasien anak-anak
dia maunya cuma makan jajan doang gitu, pernah nggak? Makan jajan ciki-ciki Ciki-ciki kayak gitu, gitu ya. heeh. Itu kalau ciki-ciki kayak gitu ada sih yang apa ya, dia tuh ya susah kayak gitu ya, maunya cuman ini, apalagi ada yang nasi nggak mau makan nasi ada kan, terus yang nggak Ada mau juga. nasi mau tapi cuman sama lauknya aja, nggak mau sayur Iya, kayak gitu heeh. mau. Iya juga gitu. Nah iya kayak gitu, kita juga melakukan pendekatan, apalagi mungkin kita ngedukasi dulu ke ibunya kayak makanan ini bisa dimodifikasi loh Bu, bisa divariasi loh kayak gitu. Misal kayak maunya nih cuman telur aja nih Mbak, nggak mau sayuran kayak gitu. Oh telur nih bisa kita masak telur, terus nanti kita campur nih wortel, kita cincang-cincang, sayur-sayur kita cincang-cincang, kita masukin, kita jadiin omelet kayak gitu Iya, kan iya, iya, bisa iya. kayak gitu. Terus nanti juga ngomongin nih ke anaknya, lu deh sayur ini tuh baik, bagus, tapi kan namanya anak-anak ya kadang juga masih Iya, betul. ini susah kayak gitu. Lebih ke ngomongin ke ibunya bisa dimodifikasi kayak gitu sih. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Tips biar makanan itu enak dan hemat. Pernah dengar tren ini nggak? 10.000 di uang di istri yang tepat. Uang 10.000 di istri yang tepat itu hemat, enaknya dipertanyakan juga gitu. Nah itu ada tips nggak sih untuk masak-masak gitu? Atau memang 10.000 itu possible nggak ya itu? Silakan. Kita pengennya sih 10.000 tapi berlembar-lembar. 10.000 10 lembar gitu ya. Oke juga ini. Gitu. Jadi tadi kan enak, hemat juga. Iya, hemat juga. Ini biasanya ibu-ibu ini yang harus puter otak ya kan. Nah, kalau anaknya mungkin yang penting makan aja Iya, lah gitu kan. Nah, kalau ibu-ibu itu yang pastinya kita jadi kayak yang biasanya mungkin harusnya ke pasar itu cuma udahlah ke pasar aja, yang penting bawa tas jinjing gitu Iya, kan, ntar sedapetnya gitu. Nah ini usahakan mungkin dari penyusunan dulu, oh mau masak apa ya, jadi biar tidak keluar jalur, terus jangan-jangan kita pengennya masaknya sop aja tapi ntar ngelihat kok itu bakul itu kok jual apa gitu, Iya. akhirnya menarik hati. Ada promo. Nah, kayak gitu kan. Nah, Iya, jadi iya. lebih ke kita punya list-listan dulu mungkin bahan-bahan apa yang mau kita beli di pasar. Dan lebih hemat juga kalau ke pasar loh ya, daripada ke swalayan. Ke swalayan mungkin nanti ada pajak atau apa. Nah, itu dari segi hemat itu pasti. Terus biar nggak keluar dari list-listan tadi. Jadi kita fokus ke apa yang kita butuh. Kayak gitu tadi. Nah, terus enaknya itu ya kalau untuk ibu-ibu yang baru nikah, mungkin ada tantangan yang sebelum nggak pernah masak Iya, gitu kan. iya. Nah, terus sekarang mau untuk kita bentuk cinta kita ke suami Iya, gitu kan, mau nggak mau harus belajar masak. Nah, belajar masak tuh sekarang nggak harus ini kok praktek khusus selama sebulan Iya. gitu kan, dengan Kursus bayar masak gitu. kan Iya. kursus masak gitu. Sekarang lewat sosmed tuh banyak loh gitu. Tinggal kita mau nggak sih ngeluangin waktu. Coba-coba. Kayak gitu, insya Allah itu aja sih tipsnya. Oke. Berarti bikin menu dulu baru ke pasar gitu Betul. ya, gitu. Meal plan ya. Meal plan. Kalau dari Erin sarannya, maksudnya meal plan-nya itu kan kadang ada yang baik, ada yang nggak baik gitu ya itu. Saran untuk membuat meal plan itu yang baik seperti apa? Meal plan yang baik tapi harus ini nggak ini hemat lagi itu Iya. lagi ya. Harus 10.000. Enggak, ini nggak harus 10.000 ya ini karena kita 10.000 kayaknya kurang ini juga ya gitu, nggak harus 10.000 gitu. Iya ya, meal plan itu kan ya mungkin penting juga ya, kan biasanya ibu-ibu apalagi yang bekerja kayak gitu kan bingung nih, besok masak apa ya, Iya. kayak gitulah. Mungkin di suatu pas senggang kayak gitu, mau buat meal plan, buat seminggu full kayak gitu. Nah yang baik, nah itu ya tetap sama ya, harus kita juga ada proteinnya, protein hewani nabati juga harus tetap ada, terus sayur-sayuran juga harus komplit, yang penting itu walaupun hemat tapi ya harus ini ya, bergizi, memperhatikan nilai gizinya. Terus selain itu pokoknya yang beraneka ragam. Terus kan kalau setiap hari sering yang masakan yang kayak gitu kan mungkin bosen juga kayak gitu ya. Nah nanti bisa
aneka ragam. Misal hari Senin ayam bumbu merah apa ini, terus besok hari Selasa apa ayam woku apa kayak gitu kalau dari protein hewaninya. Yang penting tetap kita memperhatikan ini apa namanya, satu piring itu ya kayak tadi ada hewaninya, ada nabatinya, ada sayurnya, tetap harus komplit gitu. Oke, iya sih memang bener sekarang lagi ibu-ibu tuh nyaranin meal prep, jadi satu minggu Betul, belanja food sekali prep. langsung untuk 1 minggu gitu. Oke. Betul. Terus tadi kan kita udah apa ya ngomongin soal makanan banyak nih. Nah, gimana sih caranya kita ngecek status gizi, apalagi di apa ya di makan kemasan ya. Misalnya kayak contohnya tuh bakso. Saya pengen makan bakso kan masih ibu kan beli yang frozen ya pasti ya disimpan gitu. Atau misalnya pengen sarden. Nah itu gimana sih cara membaca komposisi itu karena masih banyak banget yang nggak tahu gitu. Cuman ngeliatnya mungkin sarden ya, oh merah, cabai, tomat, ikan, air gitu ya gitu. Itu ngeliatnya di sebelah mana gitu kalau untuk ngecek komposisi. Oh ini ya, jadi kayak membaca kemasan. Iya. Nah, membaca kemasan. Tadi kembali lagi yang kayak kan kita kan seharusnya pengennya yang alami, tapi tidak memungkinkan pas sekarang ini kan keseringannya kita beli yang bumbu pun ada yang kita beli instan kemasan. Contohnya pengen yang pedes-pedes, kadang mungkin bosen nih sambal bawang, cabai, pengenlah yang kayak saus gitu kan. Nah, kalau belum terbiasa sebelumnya taunya cuma oh merek ini pasti tuh bagus loh, Iya. merek yang A nih selalu dari dulu tuh paling enak gitu kan. Coba sekarang luangkan waktu saat di etalase apa namanya swalayan itu kan berbagai macam merek dijejer ya, merek A, merek yang satunya dilihat komposisinya. Yang paling pertama tertulis itu komposisi yang terbesar. Nah, ada yang dia apa namanya? Melabelkan itu kan saus. Saus itu kan seharusnya bahan dasarnya itu apa? Cabai ya. Cabai. Nah, tapi ternyata dia kandungan pertamanya itu air. Berarti artinya yang mereknya dengan komposisi pertama itu air, itu artinya air rasa cabai. Jadi kita tuh bukan makan Jus cabai. saus, tapi air yang Berasa dirasa cabai. seperti cabai. Jadi lebih ke harus nih ngeluangin waktu jadi biar kayak kita nggak ketipu sama iklan. Iklan tuh kan wajar dong, iklan tuh kan posisinya untuk mengajak ayo beli gitu kan. Nah, kita nggak salah juga tergiur karena iklannya yang mantep banget. Iya. Nah, gitu. Iya, marketing ya, strategi marketing. Betul. Jadi memang harus kita lebih bijak lagi untuk karena ini kan kita yang mengkonsumsi, apalagi untuk anak kita. Nah, kita sekarang harus luangkan waktu membaca sebentar aja kok untuk bandingin. Oh, yang ini air. Oh, yang ini pertama langsung cabai berapa persen kayak gitu. Ya, akhirnya kita pilih itu dong daripada yang cuma dirasa, rasanya mantap tapi kandungan gizinya nggak ada kayak Ada gitu. di tabel informasi gizi itu ya berarti ya di belakang. Iya, Oke. selain bumbu tuh banyak loh yang kalau ibu-ibu biasanya masih seringnya itu tadi saus, beli apa yang di pikiran kita ya saus cabai, tapi ternyata tadi kandungannya air. Air. Gitu. Jadi sekarang kalau mau beli makanan itu yang dipilih berdasarkan isinya ya. Misalnya Iya. ibu biasanya milihnya dari yang harga berapa dicoret jadi berapa. Iya, Yang diskon promo gitu ya. ya. Yang diskon biasanya. Jadi lebih baik agak mahal dikit tapi berkualitas daripada yang diskon tapi kandungannya gizinya nggak Ternyata, ada gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya itu pertanyaan ini kan banyak banget ya nentuin kalori harian, kebutuhan kalori harian gitu. Nah, gimana sih kita menentukan satu hari itu misalnya aku tuh butuh makan berapa kali, butuh makan apa aja, itu kalorinya berapa itu gimana cara nentuinnya? Oh ya, untuk nentuin kalorinya berapa, ininya berapa kan kita apa namanya, kita nggak harus langsung oh Tika nih berarti 1.700 Iya. gitu. Judging Enggak, gitu ya. langsung kita lihat kayak gitu kan, enggak, kita kalau perlu kita hitung dulu kan ya makannya tadi. Kalau mau lebih lanjut apa namanya, aku nih butuh berapa kayak gitu kan, perlu konsultasi secara ini ya sama ahli gizi langsung kayak gitu kan, karena itu tadi. Nah apa namanya, awalnya kan kalau untuk pasien ya screening kayak itu lain-lain itu kayak itu dulu kan kayak yang dijelasin Mbak Elisa tadi. Nah
Selanjutnya untuk melakukan itu kita butuh yang namanya asesmen tadi. Asesmen tadi kan ada yang nama antropometri kayak gitu ya. Di antropometri itu kita kan ngetahui nih BB-nya berapa, TB-nya berapa kayak gitu. Nah, itu nanti untuk dasar kita menghitung dia butuh energi berapa, butuh Iya. protein berapa, butuh lemak berapa kayak gitu. Jadi nggak langsung oh ini segini Butuh kayak berapa gitu enggak. gitu. Tapi kita juga ada standarnya ya, standarnya orang Indonesia itu biasanya kayak ada di angka kecukupan gizi kayak umur sekian sampai sekian energinya segini segini gitu ada. Tapi kalau untuk individu langsung secara ini ya kita butuh hitung satu persatu, enggak langsung instan kayak gitu enggak Iya. kayak gitu. Oke. Sekarang kan banyak banyak kalkulator berat badan gitu-gitu. Mm-mm. Kalkulator Oh, itu sebenarnya akurat nggak sih gitu? ya Yang tergantung juga kalkulator. ya ini aplikasinya yang ini. Apa namanya? Kayak Penentuan status gizi berdasarkan apa namanya? ya IMT. IMT, kita pakainya Indeks IMT. massa Kalau tubuh. itu kita kan IMT, kalau mau hitung IMT kan berarti berat badan Tinggi tinggi badan. badan dalam meter kuadrat kayak gitu. Nah, terus nanti kalau status gizinya dia baik tuh IMT berapa kayak gitu ya. Itu kalau normal itu 18,5 sampai 25 itu normal lah. Terus kalau 25 ke atas 25 sampai 27, nah itu berarti dia dikatakan overweight. Kalau lebih dari 27 berarti udah obesitas. Nah, tadi yang kan 18,5 berarti di bawahnya apa? Berarti itu kurang kayak gitu. Terus di bawah 17 berarti sangat kurang kayak gitu. Tapi selain IMT kita juga ada ini lain, maksudnya kita juga bisa ngukur lingkar perut. Lingkar perut kan ada ini ya, kalau lingkar laki-laki itu kalau dia udah lebih dari 90 cm itu kan lebih beresiko ya, beresiko obesitas kayak itu, beresiko lah kalau lebih dari 90. Terus kalau perempuan itu kalau lebih dari 80 itu dikatakan beresiko kayak gitu. Sebenarnya ya banyak ya Mbak Elisa ya, ada yang Metodenya banyak ya. ketebalan lemak juga Iya, kan, jadi ngukur ketebalan harus lemak juga. kita lihat dulu status gizinya. Kayak gitu kalau mau lihat status gizi. Jadi nggak cuman eh, satu aja ya alat pengukurnya kayak gitu. Nah, oke. Selanjutnya nih karena tadi nyium diet juga ya, diet menaikkan atau menurunkan berat badan. Jadi banyak ya kasusnya diet tapi jatuh sakit gitu, kayak diet tapi malah asam lambung atau misalnya diet tapi kayak jadi itu ya, yang kasus sekarang kan banyak yang minum obat diet dan akhirnya jadi gagal ginjal juga gitu. Sebenarnya ada nggak sih Mbak tips diet supaya yang ngejalanin tuh nggak ngoyo banget gitu, nggak tersiksa banget gitu rasanya gitu? Gimana sih kalau tips diet sendiri? Tips diet dari ahli gizi itu biasanya eh kalau kalau pasien ini tergiur dengan akhirnya kok konsumsi pil, itu biasanya pengennya cepet turun gitu. Nah, kalau misalnya ke ahli gizi biasanya lama gitu kan. Nah, tapi tetap yang kita sarankan untuk pasien-pasien yang mau menurunkan berat badan itu kita pilihkan menu-menu makanan yang dia sukanya apa. Tapi kita arahkan, kalau misalnya dia sukanya ternyata tetap ke arah yang minuman manis, kemasan, kita bahasanya kita edukasi aja dulu biar dia tahu gitu. Misal kayak dalam satu cup ini nih kalau dijadikan gram-graman gula nih bisa sampai 5 gram gula loh sekali minum aja. Padahal dalam sehari kamu tuh konsumsi masih banyak lagi yang lainnya. Nah, biasanya dari pendekatan itu akhirnya berubah kan. Pola makan yang tadinya masih ada yang manis-manis, terus akhirnya tahu ternyata nggak harus kok menu makanan tuh yang serba hambar atau yang ada kan kadang kayak produk susu aja kamu gak usah makan, yang penting minum susu ini aja ntar pasti kurus. Ya kurusnya itu kan kita balik lagi, diet ini kan pengennya tetap sehat, nantinya berat badan ideal jadi langsing itu pasti dari penampakan itu kan maunya entah laki-laki perempuan pasti pengen ya terlihat seperti itu. Cuma kuncinya tadi pasti kan sehat, bahagia menjalani hari-hari ini tuh kita pengennya bahagia. Nah bahagia itu ya tadi mungkin menjalani dietnya dari pendekatan itu tadi,
kita recall dulu kebiasaannya apa. Kalau ternyata kasusnya tadi dia seneng minuman manis tadi, kita arahkan, ini loh minuman manis tuh nampaknya mungkin kita hanya segelas, tapi kalau dijadikan gula, mau nggak makan gula 5 sendok sekaligus, kan nggak bakal ketelan ya, kayak gitu. Jadi kita pendekatan personal itu, dan secara garis besar kita harus enjoy, harus seneng sama ngejalanin diet ini. Dan nggak cuma makanan, harus olahraga. Itu kombinasinya yang harus dijalanin gitu. Siap-siap harus olahraga ya. Ya kalian mager juga sih soalnya. Nah, kalau tanggapannya ini, ada orang kurus banget, makannya banyak banget, tapi nggak gemuk-gemuk. Itu kenapa ya? Ada juga. Iya, itu kenapa sih? Kayaknya metabolismenya juga harus dicek juga ya, Rin. Iya. Jadi kayak kadang ada asumsi dia makan terus kok, tapi kalau kita recall, bener-bener kita pantau nih, ayo kita lihat yuk gitu. Paling nggak kayak ayo kita buktiin yuk, bener nggak sih nih yang dimakan tuh banyak. Ada juga yang memang dia merasanya makan terus, tapi Iya. kalau kita runtun, kita hitung, ternyata tuh kalorinya tidak mencukupi kebutuhannya dia. Oh iya. Ada juga. Paham. Ada juga kasusnya juga memang tubuhnya dulu. Tubuhnya itu mungkin memiliki suatu keadaan yang memerlukan, mungkin nampaknya dia sehat-sehat aja. Kebutuhannya kayaknya sama deh, kayak rata-rata 1.700 misalnya gitu. Tapi ternyata kalau dicek ulang, cek kesehatan, ternyata memang tubuhnya itu memerlukan kalori yang lebih banyak. Nah, jadi kan yang diasumsikan 1.700 itu dia cukup, ternyata dia harus lebih. Nah, itulah. Jadi emang harus bahasanya lebih intens dulu ya. Kita tuh harus gali dulu kayak gitu. Oke, jadi mungkin kayak orang kurus yang makannya banyak, bisa juga aktivitasnya banyak juga, juga. makanya makannya banyak, atau makannya banyak tapi sehari sekali. Nah, kan sama aja ya berarti ya gitu. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Makan itu asal kenyang aja cukup. Nah, itu bagaimana pendapat ahli gizi tentang statement ini gitu. Silakan Erin. Ya, nggak asal kenyang aja ya. Harusnya ya. Ya kita kan makan kan bukan mencari kekenyangan ya kan. Kita kan makan kan buat kesehatan kita. Nah, kalau makan apa tadi, asal kenyang aja cukup gitu ya, itu kurang setuju juga sih, karena kita kan juga nggak tahu ya apa namanya, udah kenyang nih tapi ternyata itu kurang mencukupi kebutuhan kita kayak gitu. Jadi kita harus balik lagi nih, harus mencukupi kebutuhan kita dengan ya balik lagi lah ke gizi seimbang tadi. Jadi jangan cuma udah nih aku udah kenyang berarti aku udah cukup, padahal yang dimakan cuma mie doang piring kayak gitu kan. Kurang nih, belum ada sayurnya, belum ada proteinnya hewani, nabati kayak gitu. Jadi mindful ya harusnya makan itu, jangan asal Kenyang kenyang aja gitu. Kalau statement ini mungkin ini buat Mbak Elisa ya. Ada makan viral terus gini, makan aja deh, orang hidup juga cuma sekali. Nah, statement yang kayak gitu, itu pendapat ahli gizi gimana makanan-makanannya? Kan kita sehari tuh makan nggak cuma sekali ya. Ya. Maksudnya tuh 5 kali sehari. 5 kali itu juga bukan makanan besar semua. snack 3 ya. kali yang makan besar, yang 2 kali itu selingan, bisa dari snack-snack kayak gitu. Pastinya kalau untuk yang muda-muda ada kan rasa pengen nyoba. Selama dalam 1 hari nanti, bahasanya kalau ini makanan yang viral nih ternyata tinggi lemaknya misal. Ya nanti kita usahakan untuk makanan untuk yang lainnya dalam 1 hari itu kita nutup dari segi nutrisi mana yang belum tercukupi. Jadi ya nggak apa-apa sih kita mau makan yang nyoba-nyoba yang baru gitu, terus selama tidak membahayakan tubuh kita. Nah, tipsnya tadi dalam sehari itu kita udah tahu dulu nih, kandungan yang lagi kita mau makan ini ternyata tinggi lemaknya tapi proteinnya kurang. Ya udah, nanti berarti makan untuk jam selanjutnya usahakan proteinnya masuk kayak gitu. Oke, jadi tetap paham komposisi makanan Betul, ya. Jadi nggak betul. apa-apa, Nggak apa-apa, iya, nggak apa-apa.
Lagian makanya juga harus seporsi juga ya, nggak yang kayak sehari itu terus dia nggak bisa kayak gitu. Kayaknya harus ini deh. Mungkin dari kita sendiri atau dari teman-teman kita sesama karyawan di rumah sakit Amal Sehat, usahakan tuh isi piringnya tuh berwarna-warni. Maksudnya paling nggak minimal 3 warna. Maksudnya kan kita tadi usahakan ada nasi, lauk, sayur. Nasi kan anggap aja nasi warnanya putih. Terus lauk mungkin agak kuning coklat mungkin ya. Terus nanti sayurnya ada warna hijau, ada warna merah. Nah, kalau kita dalam satu piring udah dilihat, udah ada minimal 3 warna gitu kan. Nah, itu kan insya Allah menunya udah gizinya tuh sudah melengkapi, nggak cuma putih, cuma nasi sama kuah sop misalnya gitu kan. Nah, itu isinya cuma karbohidrat, proteinnya kurang nanti. Iya. Atau warna kuning semua gitu, mie gitu kan. Itu kurang ya. Oke. Terus komen selanjutnya adalah nasi putih biar sehat diganti nasi merah. Nah, itu sebenarnya apa benar atau gimana sih? Kan banyak ya. Mana nasi merah tuh kan sekarang harganya lebih mahal ya dari nasi putih gitu. Kalau nasi kuning sama aja kayaknya. Nah, itu perbedaannya nasi putih sama nasi merah itu apa? Erin udah pernah makan nasi merah kan ya? Iya. Mbak Tika juga kan? Udah pernah. Itu seret nggak sih kalau makan Eh, nasi merah? Ya, dia lebih kayak seret, kasar gitu sih. daripada yang nasi Nasi putih. Terus dia nggak gimana ya? Nggak ada rasanya. Ya, Ada kayak manis gitu manis-manis. nggak ada ya. ya itu kita ada baiknya ada nggak baiknya, plus minusnya kayak gitu. Kalau untuk penderita diabetes dengan pasien ini tipenya pengennya makan terus, itu biasanya kita saranin ke nasi merah selama dia masih mau nerima ya rasa nasi merah itu. Kenapa? Karena kan seratnya lebih tinggi. Kalau kita lihat bulirannya itu kan kayak kulitnya ya apa sih, nasi merah itu kan masih kayak ada beda sama nasi putih. Nasi putih kan benar-benar bersih gitu. Nah, nasi merah ini dia karena seratnya lebih tinggi, itu efek kenyangnya itu lebih lama daripada nasi putih. Tapi nasi putih itu rasanya lebih enak. Jadi tinggal kita lihat situasinya. Kalau misalnya untuk penderita diabetes tadi kembali ke pasien yang kita cari ya ahli gizi tuh kerjanya kayak gitu. Kita kayak cari utak-utik apa nih biar si pasien ini ngejalaninnya enjoy tapi goalsnya dapet gitu, dietnya dijalankan dengan baik. Karena kalau kita cuma paksa pokoknya harus makannya ini akhirnya nggak didengar omongan kita kan. Nah, jadi antara tadi nasi putih itu baiknya diganti nasi merah yang nggak harus juga sih. Sesuai kita kembali lagi kita mensyukuri nikmat makan itu kan kayaknya kalau kita menikmati makanan otak kita mungkin kan nerimanya jadi bagus ya. Oh, makanan kayak mungkin kalau di agama apapun kita pasti kalau mau makan baca doa dulu. Itu kan baca doa sambil ngeliat makanan, mensyukuri nikmat yang diberikan pada hari itu. Akhirnya efek ke tubuh kan kita harapannya juga bagus. Nah, kalau makan nasi itu ada yang bilang makan nasinya jangan pas panas, ya kan ada yang bilang makan nasinya ditunggu dingin gitu. Nah, itu sebenarnya apa sih perbedaan gizinya kalau nasi itu panas sama nasi itu dingin gitu? Sebenarnya ini ya apa namanya sama aja nggak sih Mbak, mau nasi apa namanya panas mau nasi dingin, kandungan apa namanya karbohidratnya ya segitu Kalau kayak gitu porsinya kan. masih sama ya Kalau porsinya segitu ya masih sama kayak gitu kan. Tapi apa namanya mungkin ada orang yang seleranya kan kita nyaraninnya biasanya yang fresh gitu ya Mbak, yang lebih fresh, lebih ini kayak gitu kan. Jadi kandungannya misal nasi putih secentong pas panas nih, terus sama nasi putih secentong pas apa namanya dingin. Ada nasi kemarin. Ya sama aja, sama-sama secentong, sama-sama karbonya segitu. Kalau dari segi karbohidrat ya Iya, sama-sama aja ya. energinya Karena 175 ya. Jadi biasanya mungkin maksudnya ada yang mengedukasi. Biasanya tuh pasien diabetes loh suka nanya kayak gitu. Aku belum kita nanya-nanya dia udah kayak merasa aku udah kok makan nasinya nasi yang kemarin terus gitu iya, kan. nasi Terus kita tanya kan, enak nggak gitu? Iya. Ya enakan yang pas matang. Pas panas. Karena mungkin informasi tersebut ditujukan untuk pasien-pasien yang masih suka makan terus. Maksudnya kayak kalau dengan dia dikasih makanan yang dia senang, akhirnya kan aku pengen makan terus. Tapi kalau dikasih makanan yang agak dia tidak suka, jadi kan dia agak Membatasi, membatasi ya. betul. Jadi mungkin maksudnya edukasi itu lebih ke
untuk kondisi pasien yang itu tadi. Nggak ada Perbedaan kok dari perbedaan yang kalori ini ya. juga ya dari kalori gitu. Masih. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Mungkin sebelum ditutup bisa kasih closing statement dulu mungkin ya, pesan untuk sahabat-sahabat Amal Sehat terkait tentang gizi-gizi ini gitu. Mungkin dari Erin dulu silakan. Oh iya, untuk closing statement-nya, makanan itu kan juga kita butuhkan ya, dampaknya nggak cuman ke hari ini aja, nah tapi nanti juga ke tahun-tahun yang akan datang. Nah kita perlu juga untuk menjaga tubuh kita dengan memperhatikan pola makan kita agar tetap seimbang. Kayak gitu. Jadi makan tidak hanya kenyang aja ya tadi ya, tapi juga harus mencukupi kebutuhan keseharian kita. Mantap sekali, tepuk tangan dulu. Closing statement. Oke, terima kasih Mbak Elisa, Mbak Erin yang sudah berkenan mengisi di podcast Asa. Nanti kalau mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan, boleh ya kita sesi 2 ya. Kita ke part 3 ya berarti ya, part 3 gitu. Oke, mungkin itu dari podcast Asa episode kali ini. Saya Gemintang selaku host. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.